Tunadaksa kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ilham Ridho Laksana akan mempresentasikan apa materi kita pada kelompok 3, yaitu tunadaksa. Pada anggotanya, ya ini. Apa itu tunadaksa? Tunadaksa yaitu gangguan pada alat gerak, tulang sendi, otot, atau saraf. Keterbatasan mobilitas dan aktivitas motorik bisa bawaan, contohnya sipina bifida atau didapat contohnya polio, kecelakaan lalu lintas, dan dampaknya kesulitan belajar, berpindah, atau melakukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua ada klasifikasi. Berdasarkan tingkat keparahan, terdapat ada 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Yang pertama ada ringan. Ringan adalah hambatan kecil yang masih bisa ikut aktivitas dengan sedikit adaptasi. Contohnya kaki agak pincang, skolosis ringan. Yang kedua ada sedang. Jika sedang, butuh alat bantu atau modifikasi. Contohnya ada hemiparesis akibat polio yang menggunakan tongkat untuk berjalan. Yang ketiga ada berat. Jika klasifikasi ini termasuk dengan berat, sangat tergantung pada alat bantu atau orang lain. Contohnya quadriplegia yang menggunakan kursi roda penuh saat melakukan aktivitas. Yang kedua adalah berdasarkan asal kerusakan. Yang pertama ada kongenital atau bawaan, sipina bifida atau kelainan bentuk kaki atau tangan sejak lahir. Yang kedua dengan cara didapat atau asal kerusakannya karena perbuatan kita atau cedera tulang belakang, amputasi akibat kecelakaan, infeksi polio. Yang atau yang ketiga ada berdasarkan letak kelainan. Yang pertama ada paraplegia atau kelumpuhan tulang bawah atau tidak bisa berjalan, butuh kursi roda. Yang kedua ada hemiplegia atau lumpuh satu sisi tubuh atau kesulitan keseimbangan dan menggunakan tangan tertentu. Yang ketiga ada quadriplegia atau lumpuh keempat anggota gerak. Aktivitas motorik sangat terbatas. Faktor penyebab. Faktor penyebab ini ada 5, yaitu ada prenatal atau infeksi ibu, atau disebut juga dengan rubella, atau gizi buruk saat hamil. Yang kedua ada perinatal, bayi lahir prematur atau kekurangan oksigen saat lahir. Yang ketiga ada postnatal, yaitu kecelakaan, polio, infeksi otak. Yang keempat ada faktor lingkungan atau sosial, yaitu kecelakaan lalu lintas, kurangnya akses kesehatan, dan lain macam sebagainya. Yang kelima atau yang terakhir adalah pencegahan. Pencegahan ini bisa dilakukan vaksinasi polio, edukasi keselamatan jalan, dan gizi ibu pada anak. Itu biasanya dilakukan di posyandu yang ada di lingkungan sekitar. Di sini ada karakteristik anak tunadaksa. Karakteristik anak tunadaksa itu ada 5, yaitu yang pertama adalah motorik kasar, yaitu kesulitan berlari, melompat, atau mudah jatuh saat permainan fisik. Yang kedua ada motorik halus. Motorik halus ini biasanya anak bisa kesulitan menulis, menggenggam bola kecil. Dan yang ketiga ada kondisi sekunder. Kondisi sekunder itu badan mudah lelah, nyeri sendi.
Yang keempat, ada psikososial, yaitu biasanya itu disebabkan karena ciri-cirinya itu minder atau takut diejek dan lain sebagainya. Itu butuh dukungan sosial juga. Yang terakhir ada akademik. Akademik itu biasanya normal asal tersedia akses meja, kursi sesuai alat tulis adaptif. Dampak pada perkembangan penyandang tunadaksa. Yang pertama adalah satu, fisik kurang kekuatan atau resiko konstruksi otot. Dua, psikologi rendah diri jika gagal ikut permainan. Tiga, sosial. Sosial sulit ikut bermain bersama temannya, cukup bertensi terisolasi. Yang keempat, ada pendidikan. Tanpa adaptasi bisa tertinggal, tapi dengan akses bisa berpresentasi setara. Selanjutnya ada penanganan terpadu. Yang pertama itu bisa dilakukan secara medis dengan cara fisioterapi, terapi okupasi, penggunaan potensias atau optosis. Yang kedua itu ada psikososial, yaitu konseling dengan dukungan keluarga, teman sebaya atau kelompok bermain inklusif. Yang ketiga ada pendidikan, kurikulum adaptif atau RPP, motivasi individual, education plan itu biasanya kita ada eh, cara tersendiri untuk mengatasi penyandang-penyandang difabel atau disabilitas. Itu ada proses strategi dan selanjutnya ada proses strategi dan metode pembelajaran. Tahap awal asesmen kemampuan misalnya bisa bisa lempar bola tapi belum bisa berlari seperti satu pemanasan adaptif yaitu duduk saat berdiri. Yang kedua ada latihan inti atau lempar tangkap dengan bola besar. Yang ketiga ada permainan inklusif. Ya, biasanya itu contohnya estafet kursi roda, gerobak sodor, adaptif. Yang keempat ada pendingin atau stretching ringan atau refleksi. Yang kedua ada metode. Metode instruksi langsung atau body system teman, yaitu temannya membantu mencontohkan apa yang akan dilakukan. Yang ketiga ada modifikasi alat. Bola besar dan bola ringan itu biasanya eh, disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu apa atau contoh lain raket. Raket itu ada raket pendek, target lebih dekat atau lain sebagainya sesuai dengan kita menyesuaikan anak tersebut. Yang keempat yaitu modifikasi aturan, yaitu pada aturan itu ada skor, dihitungnya itu dari usahanya atau dari kerjasama bukan dari hasil akhir. Dan yang terakhir itu ada penampilan, itu partisipasi dan usaha lebih dari anak tersebut daripada performa. Contohnya ya anak dapat nilai baik walaupun tidak bisa berlari cepat asal berusaha ikut dan stepnya benar. Itu ada prinsip inklusi dan adaptasi olahraga. Satu ada satu ada hak partisipasi, semua anak harus bisa ikut. Yang kedua ada akomodasi wajar, ruangan datar, ram waktu. Yang ketiga ada fokus pada kemampuan. Itu fokus pada kemampuan per individu yang kita ajar atau apa. Itu yang keempat ada contoh olahraga. Itu ada adaptif, contoh olahraga adaptif ada bola basket, kursi roda, sepak bola dengan bola lebih besar, atau estafet kursi roda. Permainan tradisional modifikasi. Olahraga yang dihindari untuk disabilitas tunadaksa yaitu kontra fisik tinggi seperti sepak bola bulat bela diri, yaitu karena cedera resiko yang cukup tinggi. Yang kedua ada keseimbangan not ekstrim, biasanya ada senam lantai, skateboard. Nah itu biasanya itu resiko jatuhnya itu terlalu tinggi ya.
Yang ketiga ada kekuatan maksimal, contohnya ada angkat besi, powerlifting, itu karena resiko beban sendiri dan ototnya itu tidak bisa menopang beban tersebut. Yang kelima, yang keempat ada alternatif lebih aman, contohnya renang adaptif, permainan gelinding, bola atau banser. Di sini ada peran guru dan di sini ada peran guru, keluarga dan masyarakat. Untuk guru sendiri, asesmen atau RT-RPP adaptif, catat progresnya itu guru itu mencatat progresnya. Oh, anak ini tuh kalau di sekolah kayak gini kayak gini kayak gini. Nanti disampaikan oleh keluarga. Nanti di keluarga nanti peran keluarga yaitu melatihan di rumah dan memberi informasi medis yang lebih lanjut. Setelah itu keluarganya lanjut kita ke masyarakat. Di masyarakat itu fasilitasnya fleksibel atau aksesibel untuk penyuluhan inklusi ya. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah tunadaksa itu keterbatasan fungsi gerak berdampak fisik, fisio, dan psikologi. Dengan adaptasi pembelajaran dan dukungan anak tetap bisa berkembang optimal, berpendidikan inklusif yang memfasilitasi partisipasi aktif bukan sekedar hadir, yaitu secara aktif dan kita punya RPP tersendiri. Yang terakhir ada kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan itu adalah kolaborasi antara guru, keluarga, masyarakat, dan semua yang ada di sekitar penyandang tunadaksa tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalah kata. Sekian, terima kasih.